workshop Mendeley yang diselenggarakan oleh Perpustakaan UHW Perbanas Surabaya. Kali ini saya akan memandu mengenai jalannya workshop. Mungkin Bapak atau Ibu atau mahasiswa mempersiapkan laptop karena nanti juga akan langsung praktek dan kita akan melakukan evaluasi juga, atau mungkin yang belum bisa install Mendeley dan mendaftar Mendeley nanti akan kita pandu atau kita bantu untuk mendaftar Mendeley supaya bisa berhasil nantinya dalam menggunakan Mendeley. Untuk saat ini saya mohon izin untuk share screen. Saya akan memberikan materi pengenalan Mendeley lebih dahulu. Nanti setelah itu kita akan praktek. Mungkin Bapak Ibu atau mahasiswa nanti yang mungkin ada yang ditanyakan langsung aja ditanyakan sebelum sebelum kita berlanjut lebih jauh, nanti keburu lupa. Jadi misalkan saya menjelaskan di tengah-tengah bisa langsung dipotong untuk bertanya. Itu ya Bu. Saya akan memulai aja karena waktu sudah jam 10 lebih. Mohon izin untuk share screen. Nah, workshop Mendeley yang diselenggarakan oleh Perpustakaan UHW Perbanas Surabaya. Dipandu oleh saya, Ditya Ramadhani, Pustakawan UHW Perbanas Surabaya. Dan nanti kita akan membahas tentang materi, yaitu yang pertama tentang registrasi atau pembuatan akun bagi Bapak, Ibu, atau mahasiswa yang belum memiliki akun Mendeley. Kemudian kita akan nanti ada langsung install maupun download Mendeley. Ini Mendeley sekarang ada dua versi. Versi yang sebelumnya itu 1.98 itu yang lama, kemudian yang terbaru ini ada 2.27. 2.27 itu mendukung MS Word 2016 ke atas. Jadi MS Word yang 2016 ke bawah itu nanti ada beberapa yang tidak bisa akses. Jadi mungkin kalau tidak bisa akses nanti kita akan mengalihkan ke Mendeley yang 1.98 gitu. Dan kita akan menjelaskan tentang fungsi menu di Mendeley, kemudian menghubungkan Mendeley dengan MS Word, kemudian memasukkan artikel ke Mendeley, kemudian cara citasi atau kutipan, lalu pembuatan daftar pustaka. Nanti kalau saya menjelaskan terlalu cepat, mohon dikoreksi Bapak Ibu dan mahasiswa. Dan permasalahan yang sering dihadapi dengan tidak menggunakan Mendeley yaitu pembuatan daftar pustaka yang secara manual. Kemudian cara mensitasi masih secara manual. Jadi kita masih mencari atau menulis secara manual. Kemudian sering terjadi naskah yang dikutip belum dimasukkan dalam daftar pustaka. Kemudian sering terjadi juga buku atau sumber referensi yang tidak dipakai tetapi dimasukkan dalam daftar pustaka. Kemudian semua mengakibatkan banyaknya revisi yang harus kita perbaiki. Kemudian tujuan penggunaan Mendeley yaitu kemudahan dalam pembuatan daftar pustaka, kemudahan dalam mensitasi karya ilmiah atau mengelola citasi pada database lokal, kemudian menulis karya ilmiah menjadi lebih efektif dan efisien, kemudian meminimalkan kesulitan dalam penulisan, dan mengurangi stres saat proses penulisan karya ilmiah. Ini misalnya pada saat akhir-akhir ini bingung, yang mana yang belum dimasukkan biasanya daftar pustakanya. Dan kita mengenal Mendeley. Ya, Mendeley merupakan software atau citasi dan reference manager. Kemudian mengintegrasikan citasi reference manager ke dalam sebuah jejaring sosial para peneliti. Itu Mendeley yang sekarang bisa langsung
kita sharing dengan teman kita melalui email. Jadi dalam satu Mendeley Web itu kita bisa mengerjakan minimal 12 orang. Itu bisa kolaborasi. Kemudian kompatibel dengan Microsoft Word. Kemudian dalam Mac. Dan lalu ada Office Libre. Selain itu database yang merupakan RIS. Kemudian fitur andalan Mendeley dapat berjalan pada Windows, kemudian Mac maupun Linux. Menampilkan metadata dari sebuah file PDF secara otomatis PDF viewer dengan kemampuan anotasi dan link-nya. Kemudian Mendeley juga dapat digunakan pada Android, MS Word Android, kemudian pada iPhone juga bisa, atau pada iPad juga bisa digunakan. Kemudian kita memiliki sebesar 2 GB yang backup Mendeley Web secara online. Jadi seperti Drive. Kalau Drive kita mempunyai 5 GB ya. Kalau Mendeley ini 2 GB, lumayan satu web saja. Kemudian nah ini pembuatan akun. Nanti kita akan juga praktek pembuatan akun. Pertama yaitu membuka website yaitu mendeley.com. Kemudian klik tombol create free account. Kemudian masukkan email aktif untuk mendaftar Mendeley. Jadi mungkin nanti email aktifnya diingat-ingat sama username, sama passwordnya juga diingat-ingat. Kemudian isikan identitas, nama pertama, nama belakang. Kemudian isikan password. Dan klik register, kemudian OK. Dan langkah kedua setelah kita register, kita langsung login ke Mendeley-nya, yaitu dengan memasukkan email dan password tadi. Dan kita perlu mengecek juga email kita, mungkin ada balasan dari Mendeley mengenai konfirmasi atau link konfirmasi. Biasanya dikirimkan ke email kita yang kita daftarkan itu. Kemudian ini ada downloadnya juga sama di website Mendeley itu. Kemudian ada nanti pilihannya di website itu ada Mac, kemudian ada Windows, ada juga Linux. Kalau yang terbaru ini versi 2.7. Kalau Mendeley yang ini termasuk yang saya tampilkan ini Mendeley lama yang 1.98. Nah, setelah proses download selesai atau dijalankan, kemudian install Mendeley, kemudian setelah instalasi selesai, klik finish, dan kita akan login yang setelah email yang kita daftarkan tadi. Kemudian kita juga bisa memasang web importer. Web importer itu bisa kita gunakan di Mozilla, Chrome, dan lain sebagainya, atau Safari kalau pakai Mac. Itu kita ada web importer Mendeley, yaitu untuk memudahkan kita langsung meng-save atau menyimpan daftar pustaka yang kita pakai dalam web. Kemudian di pojok kanan atas itu klik jika selesai untuk instalasi. Nanti akan muncul tampilan web importernya Mendeley. Nah, Mendeley Web Importer ini membantu menyimpan dokumen, file, dan metadata ke dalam pangkalan data Mendeley. Jadi kita sebelum itu login dulu ke Mendeley kita, seperti Mendeley yang tadi, Mendeley Web maupun Mendeley yang sudah kita install. Kemudian kita akan mengetahui di mana itu di sisi kanan ada jenis-jenis file yang sudah kita download atau apa, itu ada di sana. Kemudian save to Mendeley pada bookmark toolbar. Kemudian maka akan muncul kotak dialog dari Mendeley yang meminta kita memilih dokumen yang akan disimpan. Jadi ini dokumen misalnya dalam Google Scholar ini muncul 10 dokumen. Nah, di dalam Mendeley kita juga akan muncul 10 juga yang ada di situ. Jika ada PDF-nya maka itu ada
view PDF. Kemudian kita akan memilih dokumen yang kita simpan ke dalam folder Mendeley kita. Nanti itu akan otomatis menyimpan dan akan terkoneksi dengan Mendeley Web maupun Mendeley Desktop di komputer kita atau di laptop kita. Kemudian kita juga bisa mengimport dari Google Scholar, yaitu RefMem, atau BibTeX yang ada di bawah judul artikel. Jadi kita lihat bersama-sama, pastikan referensi yang Anda sitir memiliki permanent address seperti DOI, archive, PMID, sehingga terhindar dari penggunaan referensi yang tidak akurat. Pastikan referensi yang diunduh berasal dari direktori atau pangkalan data yang valid seperti ERIC, JSTOR, DOAS, EBSCO, ProQuest, Emerald, dan lain-lain. Itu yang website-website yang pasti memiliki sitir yang tinggi. Kemudian ini interface Mendeley yang Mendeley lama, masih 1.98. Itu interface-nya masih lama seperti ini ya. Yang pertama di atas itu ada menu bar. Kemudian menu bar itu ada add file, add folder, kemudian ada related, sinkron, sama kolom bantuan. Kemudian ada kolom sebelah kiri, ya, kolom nomor 2 ini menampilkan seluruh sumber daya koleksi referensi yang kita miliki. Kemudian pada kolom tengah, ini dipergunakan untuk menampilkan rincian daftar sumber daya referensi yang dipilih dari kolom kiri. Kemudian kolom sebelah kanan ini, kalau kita mengklik salah satu yang ada di kolom tengah, maka akan memunculkan detail informasi yang ada yang terpilih di kolom tengah ini. Seperti kita bisa mengedit secara manual apabila mungkin ada beberapa artikel itu yang setelah kita download dan masukkan ke Mendeley itu berubah menjadi huruf Cina maupun huruf Arab biasanya. Ya, kita mengubahnya secara manual di kolom sebelah kanan ini. Kita sambil melihat PDF-nya, kita ubah, nanti akan tampil seperti itu. Kemudian menghubungkan Mendeley dengan MS Word. Kalau seperti ini masih tampilan MS Word yang 2016 ke bawah yang bisa. Kalau pakai Mendeley yang 198. Kalau Mendeley 198 ini semua MS Word bisa, tapi kalau Mendeley yang 2.7 ini hanya sampai kompatibel sampai MS Word 2016. Itu perbedaannya. Jadi mungkin Bapak Ibu maupun teman-teman mahasiswa mempergunakan Mendeley yang lama atau Mendeley yang baru, nanti akan kelihatan bedanya. Kemudian kita masukkan artikel ke Mendeley. Ya, ini ada beberapa pilihannya. Membuka Mendeley, lalu menu file, lalu ada add file, kemudian ada add folder. Kalau add folder ini folder kita yang sudah ada di komputer yang berisi daftar pustaka, kita langsung masukkan, nanti akan terekam ke Mendeley ini. Atau add entry manually, misalkan ada buku tercetak yang tidak ada online-nya, ya itu kita memasukkan secara manual. Nah, ini kemudian cara citasi atau kutipan. Nah, ini kita membuka Mendeley, pilih judul artikel, copy paragraf yang diinginkan, kemudian buka MS Word, kemudian ada reference, insert, citasi, boleh klik copy, atau referensi citasi, go to Mendeley, judul citasi, otomatis akan masuk ke MS Word kita. Nanti kita akan langsung praktek, mungkin kalau ini nanti akan banyak prakteknya. Kemudian pembuatan daftar pustaka. Setelah kita menuliskan insert
sitasi di atas, kemudian kita langsung ke bagian board atau halaman daftar pustaka, kita klikkan insert bibliografi, maka akan muncul tampilan seperti itu, langsung otomatis seperti itu, dan kita tinggal merapikannya. Kita tinggal milih style apa yang kita inginkan. Nah, ini pilihannya style, ada yang mungkin yang sering digunakan itu APA sama IEE, kemudian Harvard juga, sama Humanities. Itu style yang sering digunakan. Mungkin sekian untuk pemaparannya, kita langsung praktek saja. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa ada yang ditanyakan? Kalau belum ada, kita Mas lanjut Adit, Mas Adit bisa tanya sedikit, Mas Adit. instalasi. Halo Mas Kita Adit. lanjut ke instalasi. Itu Bu Lindi tanya Mas Adit. Oh, terdengar ya Mem suara saya. Ya, terdengar. Bu Lindi tanya, Mas. Monggo Bu Lindi. Saya lupa tadi informasinya itu yang kompatibel untuk Word yang sampai berapa Mas, MS Word? Kalau yang terbaru itu MS Word 2016 ke atas, Bu. Yang 2.7 Mendeley yang 2.7. Tapi 2.7 itu untuk MS Word yang 2016 ke atas. 16 sampai yang terbaru. Iya. Kalau 1.98 itu Mendeley bisa digunakan semua MS Word. Ya, monggo Mas dipraktekkan, nanti saya tak ngikuti karena saya ada beberapa masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini sama Mendeley karena ganti laptop terus MS Word-nya kayaknya terbaru sehingga tidak kompatibel. Oh, gitu. Nanti mungkin bisa di-share, nanti kita bantu. Ya, monggo diteruskan dulu saja Mas. Makasih. Makasih Bu Lindi. Saya share dulu. Nah, ini apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Ini yang halaman Mendeley. Misalnya kita langsung klik aja mendeley.com, nanti akan muncul seperti halaman seperti ini, Bu. Nah, seperti ini. Mungkin kita bisa langsung create account kalau belum ada account. Kalau kita sudah terdaftar, itu biasanya langsung disuruh untuk login. Kalau belum terdaftar, seperti benar. Seperti akun Perbanas ini akun perpustakaan yang email ini belum terdaftar, nanti kita akan langsung diarahkan untuk register. Nah, ini silakan untuk registrasi, diisikan nama depan, nama belakang, kemudian password yang diingat, kemudian klik register. Jika sudah registrasi, silakan mengecek email, mungkin nanti ada pemberitahuan untuk langsung login. Apakah sudah? Kalau sudah, kita langsung aja yang ke registrasi. Kita login.
Nah, ini kalau login, tampilan di web nanti akan tampil seperti ini. Nggak usah bingung, nanti kita tinggal klik yang library ini. Nah, di library ini kita akan muncul tampilan, nah ini Mendeley yang tampilan yang terbaru, Mendeley yang di web. Nah, ini kebetulan sudah ada beberapa yang muncul. Nah, ini tunggu prosesnya. Ini tampilan Mendeley yang terbaru. Saya juga menggunakan Mendeley yang terbaru. Sebentar, ini sudah muncul ya. Sama, hampir sama kayak di web. Ini yang di desktop. Kalau ini di web, Mendeley web. Kalau ini Mendeley desktop. Nah, ini Mendeley desktop. Saya sama. Kalau sudah tadi, ini Mendeley desktop. Ini kita Mendeley web. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi, kita tinggal menginstalasi yang tadi. Kita melakukan kembali ke www.mendeley. Saya logout dulu. Silakan di logout untuk mendownload yang di halaman ini. Nah, ini ada menu download seperti yang tadi. Ada menu downloadnya. Nah, kita tinggal memilih download yang sesuai dengan komputer kita. Kalau ini buat Windows, ini buat Linux. Buat Linux, kemudian ini buat Windows. Kalau misalnya buat Windows, diklik aja. Nanti ini Windows 7 ke atas. Windows 7 ke atas. Tapi nanti yang menu-menunya mungkin tergantung MS Word-nya. Ini yang rilis sudah Mendeley yang paling terbaru 2.73. Ini yang paling terbaru. Ini ada Mendeley yang lama juga, tapi saya sarankan memilih yang Mendeley yang terbaru. Silakan klik download ini yang di sini. Silakan untuk download. Kalau saya menggunakan Mac, jadi munculnya download now for Mac. Jadi kalau Mac ini juga sama, ya, yang terbaru versi 2.73 sekarang. Sama, support juga buat semuanya. Kemudian ada juga Mendeley yang versi lama. Versi lama itu dulunya di ini. Versi lama itu kita cari aja di Google. Mendeley 1.98. Nah, itu kita akan muncul ini. Mendeley 1.98, diklik saja, langsung klik. Klik, kemudian ada pilihan untuk Windows. Mungkin untuk Bapak Ibu yang menggunakan Windows, silakan klik yang, kalau saya akan muncul yang macOS yang ini 1.19.8. Ini versi yang mungkin nanti akan kompatibel. Saya juga belum mendownload yang ini, kemarin saya uninstall, saya coba download. Nah, sekarang sudah proses download. Kalau yang terbaru kemarin belum saya sempat uninstall. Setelah selesai, silakan dibuka aja. Ini prosesnya hampir sama dengan proses di Mac. Kalau di Windows, tinggal kita menunggu aja finish. Setelah finish, mungkin nanti akan kita cari. Nah, ini akan tampil, sudah tampil.
proses instalasi di Mac. Untuk proses instalasi di Mac. Bentar. Nah, ini sudah selesai terinstall di Mac. Kita munculkan. Masih menunggu prosesnya. Ini yang versi lama. Langsung di open. Nah, ini seperti yang Mendeley yang tadi. Itu setelah kita mendaftar tadi, kita bisa login ke sini juga. Silakan login. Apakah Bapak Ibu sudah berhasil login ke Mendeley-nya? Sudah, Mas. Nah, ini kalau udah mengimport ke referen yang di referen manager yang ada di Chrome atau di Mozilla, ini berarti sudah menginstal. Tinggal kita install di MS Word yang ini. Kita klik aja, langsung install. Langsung aja install. Nah, ini sudah terinstall. Kita buka Word-nya. Kita buka Word yang baru. Kemudian pada menu reference. Nah, ini akan muncul Mendeley-nya di tengah-tengah ini. Ini Mendeley yang 1.19 tadi. Kalau yang terbaru nanti munculnya di sini. Ada beberapa perbedaan. Kalau yang lama ini bentar. Kalau yang lama ini saya tutup dulu. Mendeley yang lama ini langsung Mendeley citasinya berbentuk seperti ini. Jadi kita tinggal mengklikkan autornya siapa, kemudian bentuknya seperti ini. Kalau Mendeley yang terbaru nanti langsung ada di samping kanan. Samping kanan ini akan muncul juga. Nah, ini kita akan disuruh buat login lagi. Nah, buat login lagi. Karena ini yang terbaru ini memerlukan akses ke internet selalu. Karena mereka langsung sinkronisasi dengan database Mendeley yang online. Jadi memerlukan untuk login terus. Nah, setelah login, sama yang baru juga akan muncul seperti ini, sama kayak yang tadi di yang lama. Kalau yang baru ini, kita langsung aja referennya ada di mana. Nah, itu jadi pilihan kita. Jadi menunya agak singkat-singkat. Seperti ini, kita langsung klik insert citasi.
Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita juga ini yang insert bibliografi. Maka di sini kita akan otomatis muncul di bawahnya. Sama seperti yang lama. Kalau Mendeley yang lama sama juga. Kita akan coba ini Mendeley yang baru. Ini Mendeley yang baru. Dan kita coba Mendeley yang lama. Kita DAF, langsung muncul juga. Atau kita bisa mencari dari nama pengarang lebih mudah. Kalau saya lebih suka dengan nama pengarang, itu lebih mudah. Sama juga. Nah, ini akan muncul juga. Masih loading. Proses. Iya, masih proses seperti ini. Kalau yang lama itu masih membaca di database, jadi proses formatting. Lama. Ya, agak lama. Kalau yang terbaru ini lebih cepat. Itu kalau sudah nanti juga bisa kita insert bibliografi, nanti akan muncul sendirinya. Ini kalau yang lama. Ini sama tampilannya yang lama. Mendeley yang lama tampilannya seperti ini, yang seperti yang kita jelaskan. Ini Mendeley yang lama. Ini kolom yang ini kita juga bisa membuat grup. Mungkin grup ini yang akan kita buat maksimal tuh 12 orang. Bisa menampung 12 orang di Mendeley. Di grup ini. Yang lama, kalau Mendeley yang terbaru sama juga, mungkin tampilannya lebih sederhana. Mas Adit, Bu. Yang dimaksud dengan pembuatan grup itu tadi misalkan kita bertim dengan peneliti lain, begitu ya? Maksudnya? Iya, bisa kolaborasi nanti. Sampai 12 peneliti. 12 orang. 12 orang. Iya. Mas, saya tadi yang seleb itu copy di di Word, masukkan itu di Word. Nah, itu aku seleb. Yang tinggalan saya. Jadi yang kan setelah Mendeley sudah, terus Word, terus masukkan Mendeley di Word itu loh tadi, Mas. Oh, bisa mengintegrasikan loh, Mas. Oh, mengintegrasikan gini. Pakai plugin itu loh, Mas. Terima kasih Bu Lindi. Aku sadar yang ngono kuwi Bu Mel. Mengintegrasikan itu kalau di Word nanti ada referensi ini, atau yang di Mendeley yang lama apa yang terbaru, Bu? Saya yang baru. Ini yang terbaru. 2016. Yang terbaru nanti ini ada tombol tools, tools. Terus kemudian itu ada install Mendeley for Microsoft Word. Oke. Ya. Teman Mas. Kalau terbaru ini kita memerlukan akses ke itu, Bu, Microsoft. Ya, kita harus login dulu. Apa namanya? Confirm ke sana dulu ya. Kita harus punya akun Microsoft dulu. Tapi nggak apa-apa kok, itu nggak pengaruh akunnya, maksudnya nggak pengaruh ke MS Word kita, cuma kita harus punya akun itu aja. Ini nanti setelah itu kita bisa langsung download di sini, langsung. Monggo dicoba, Bu. Apa sudah? Ya Mas, saya cobanya. Iya. Monggo lanjut. Atur nuwun. Itu kalau yang di confirm di Mendeley citasi ini. Itu kalau yang terbaru di menu tools Mendeley citasi, sama juga di
web importer juga ada di menu tools juga. Kemudian itu yang terbaru. Kalau yang lama ini juga sama juga. Jadi install web importer sama uninstall MS Word plugin kalau ini. Tapi kalau memakai yang lama ini kadang-kadang ini yang sering error. Kalau yang salah pribadi alami, mungkin Bapak Ibu juga ada pengalaman seperti itu. Jadi kita harus melakukan install ulang. Install ulang. Yang lama, iya Bu Lindi. Seperti itu. Iya. Ya, kalau tidak stabil. Itu kalau yang di sini. Mungkin itu kalau yang terbaru dan perbedaan terbaru dan terlama. Jadi mungkin perbedaan cuma interface saja sama fitur-fiturnya Kadang juga. kita itu udah terbiasa pakai yang lama ya, jadi Iya. nuk maneh guys nganyar. Fitur-fiturnya juga hampir sama kok Bu. Fitur-fiturnya jadi hampir sama. Ini kalau pokoknya setengah tua ini kira rada gaptek-gaptek Mas Adit. Ini kalau ini yang membuat di grup ini, jadi kita bisa memanage grup. Nah, kalau grup ini ada di bawah koleksi ya, nah, di grup kita manage grup. Oh, ternyata 25 orang Bu yang bisa kita invite. Jadi kita bisa invite member. Nah, kita harus tahu emailnya Bapak Ibu yang kita invite. Jadi kita sebagai ownernya nanti kita bisa menginvite beberapa orang, maksimal 24 invite sama kita, sama yang kita itu 25. Jadi di grup nanti ada 25 orang dalam grup. Jadi bisa bertukar atau melakukan citasi bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu dicoba, monggo dicoba kalau melakukan kolaborasi sama mahasiswanya juga bisa dicoba, nanti juga bisa mengecek PDF atau artikel-artikelnya, daftar pustaka juga bisa untuk melakukan cek di sini. Itu sampai 25 member. Dan mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi. Saya tanya Mas Adit ya. Monggo Bu. Ini kalau yang Mendeley yang baru itu tadi kan harus apa itu kita sinkron ke apa namanya Windows ya. Apakah kalau kita setiap ganti file itu kita membuat itu Thomas, membuat sinkronisasi Thomas? Itu saya boleh share ya Mas Adit. Silakan. Monggo. Ya, buka dulu. Jadi misalnya, nah ini dia Mas. Sudah kelihatan Mas? Belum. Nah, okay. Oh belum. Sudah Bu. Nah ini kan saya sudah buka ini. Tapi sebelumnya kalau pakai file yang lain itu muncul di sini Mendeley site itu. Oh ya. Ini. Tapi sekarang ketika saya ganti ganti file, loh ini kok jadi tidak aktif. Itu setiap ganti file, Bu. Nah, itu dia yang saya tanyakan. Saya baru nyoba ini. Oh, kalau itu mungkin di Mendeley desktop-nya harus terbuka dulu, Bu. Apakah sudah terbuka di Mendeley desktop? Iya, ini sudah terbuka. Nah. Ini Mendeley desktop saya. Oh iya. Kalau di saya itu kalau saya ganti Word itu juga otomatis itu, Bu. Otomatis ya, Mas? Iya, otomatis. Berarti ini ada ya? Coba ya saya ganti artikel. Harusnya itu otomatis. Mungkin jenis Word-nya, Bu. Ini Word saya itu Word lama apa yang baru? Pak, buat mami iki piro, Pak? Buat mami iki piro? Buat piro mami sing laptop anyar iki?
Laptop baru ini buat berapa? 2016. 2016 Mas dari anakku. Wiki surah paham. Seharusnya ini. Sudah otomatis, Bu. Karena kita sudah membuka web desktopnya itu harusnya. Iya, ini coba ini. Oh, ini sudah, ini bisa, Mas. Oh, Bisa di buka referensi bisa. Nah, terus nggak tahu yang tadi kita anggap itu mungkin apa error apa. Sekarang yang kedua ya Mas Adit mau tanya ini. Misalkan sitasi, saya melakukan sitasi. Nah, ini ya sisipkan. Mana Mas kok sitasi Mas? Ini ya Mendeley site ya. Ya. Misalkan ini saya mau kasihkan sitasi di sini. Di sini. Kelihatan tidak ya Mas yang baru? Caranya belum kelihatan, Bu. Belum tampak ya? Sudah, Mas? Ya, sudah. Ya, misalnya ini saya kasih kutipan di sini. Berarti saya klik yang mana, Mas? Yang get start dulu, Bu. Yang get start ini. Yang biru. Ini. Yang bawah biru, Bu. Get start. Login dulu ke Mendeley-nya ya. Ini. Get started, Bu. Get started. Oh, get started. Get started. Mas Aditnya aku bingung ngerai. Get started ya, terus. Nah, harus login dulu, Bu. Oh, jadi setiap file mesti begini. Oke. Sekarang mungkin ini buat keamanan juga, Bu, dari Elsevier atau Mendeley-nya. Saya juga setiap file ya, Mas? Iya. Oh, ya sudah. Terus ini saya loading ya. Oh, ya ini reference. Nah, misalkan di sini saya mau mensitasi, saya ketik misalkan inilah mungkin. Ya, ini muncul ini ya, Mas. Saya klik. Terus insert satu citation. Saya klik ini ya. Klik. Kemarin tuh saya mengalami kesulitan manakala saya mau menambahkan. Ini sudah muncul. Ini sudah muncul di sini. Terus saya mau menambahkan lagi. Berarti add reference. Iya, Bu. Di Word-nya ini dipilih dulu tempatnya di mana, kemudian di add reference. Oh, sudah ini. Sudah tak pilih di sini. Oke. Di add reference. Terus add reference. Sudah. Kok menengah, Mas? Makanya aku tuh terbiasa pakai yang lama. Sekarang kalau ada begini jadi rotok senewan. Enggak gelo, Mas. Sudah tak add apa di enter mungkin? Itu, Bu, di tempat lain coba. Ininya yang di Word-nya. Coba ya lagi ya. Tapi sudah bisa. Ini sudah muncul. Iya, itu yang tinggal dilepas aja kursornya. Cuman ketika saya mau menambahkan, oh ini Munis mau tak tambah deh, gitu ya. Tak tambah. Referensinya ada lagi jejernya Munis begini. Nah, ini kursornya Bu Lindi yang di Word ini kan masih di dalam ini. Jadi harus di luarnya ini. Di luarnya Mendeley ini. Di luar. Nah, itu sudah bisa mungkin. Coba. Sekarang saya tambahkan lagi. Di sini ya berarti. Iya. Di sini misalkan nah ini loh Mas, saya tuh kemarin gagal menambahkan. Nah ini kok Habibie saya tambahkan kok diem aja dia. Oh iya. Itu Bu, kursornya Bu Lindi yang di itu. Yang di Word? Di Word itu mungkin ditaruh luar dulu. Atau ditaruh di mana? Ditaruh setelah tahun ini. Setelah tahun ini kan ada sebelumnya M. Diklik M-nya dulu, Bu. Yang masyarakat ini. Wes. Ya. Nah, coba di add reference itu. Di spasi dulu, Bu. Nggak bisa Mas, di spasi Mas ya. Oh, tidak bisa. Kalau add reference itu kan artinya masih di dalam kurung.
Nah ini Bu. Ini misalkan. Nah, itu. Coba ya ini ya, saya klik ya. Harus Oke, di luar kurung ini. terus Kasih. udah selesai. Nah, Terus saya bawa ke sini. Nah, kan maksud saya bukan begini kan nambahnya itu. Nambahnya itu harusnya dia satu kesatuan toh. Satu kesatuan dalam kurung. Oh, kalau dalam kurung itu harus itu Bu. Itu kan berarti satu artikel kalau dalam kurung. Satu artikel. Iya. Maksudnya satu artikel gimana, Mas? Kalau dalam kurung itu kan ini 2 artikel Bu, berarti kalau nambah add reference. Iya, memang. Jadi awalnya saya hanya merujuk Munis, kemudian tak tambah Habibie. Kan kalau yang Mendeley lama bisa kan tinggal namanya insert gitu loh. Lupa saya, insert atau revise gitu. Merevisi. Oh, bisa loh Bu. Anu aja ya, saya tutup Mas Adit yang memperagakan ya. Oke. Ye, saya tak anu ya, tak apa namanya stop share ya. Mungkin saya ya baru. Ya kalau bagi saya terbiasa yang lama. Jadi ketika tahu-tahu komputer saya terupdate yang baru. Kalau saya sih saja ya senang yang lama saja. Lebih enak yang lama sebenarnya Bu. Tapi ya nggak belajar mana nih aku gimana. Tapi yang baru itu enaknya peneliti-penelitinya yang mau disitasi itu ada semua tahunnya, Mas. Iya, muncul. Misalkan namanya Munis itu ada berapa, itu dia ada semua. Taruh masih loading. Itu nggak langsung diklik Mendeley site itu, Mas? Iya. Ada yang apa tuh? Update itu. Oh, update ya. Bentar. Tapi si update lama ya aja deh Mas, di skip aja Mas Adit. Mungkin teman-teman yang lain yang ada mau tanya diakomodir dulu aja Mas Adit. Iya, monggo kalau ada pertanyaan lagi. Ini bisa, Bu. Itu bisa sudah muncul Mas. Ini kalau misalnya dalam Husni ini langsung aja Bu ditambahkan ini. Nah, persoalannya kan kita nggak langsung seketika tahu, Mas. Nah, seperti ini ya, yang Bu Lindi.
Iya, cuma kan dalam proses menulis bisa jadi kita hanya mensitasi satu dulu, Oh terus ya. kemudian dalam proses menambah reference, nah kita mau tambah. Iya. Nah, ketika mau direvisi itu loh, sing saya belum berhasil itu kalau pakai yang baru. Seperti ini berarti. Kita di bawah lagi. Seperti yang ini. Bisa citasi. Kemudian kita melakukan revisi ya, Bu. Nah, terus di dalam ini kita di dalam ini, Bu. Kita add dalam kotak. Ya, di dalam kotak ini. Lalu add referennya misalkan yang Kustawan ini. Coba Mas, jangan yang Kustawan, misalkan dipanggil dengan kaca pembesar itu. Jadi yang belum ada terlist di situ, belum ada masuk dalam list kita. Belum ada ya? Ya, Bu. Kalau sudah ada di list kan gampang, tinggal clicking aja. Nih. Yang di Terserah sini. dipanggil lagi apa, dipanggil Mas Adit apa yang Mas Adit ingat apa. Nah itu. Yang Basuki Sulistyo. Basuki ya, Basuki aja. Basuki aja. Nanti akan muncul di add. Kan kita sudah add reference. Nah, itu kan berubah. Di kursornya diletakkan setelah tanda kurung yang ini, tanda kurung tutup ini. Kok Wijayanti yang muncul? Iya, tanda kurung tutup kan ini. Tadi Kemudian di add reference. Tadi kita menambah Basuki, Mas. Iya, menambah Basuki. Kan ya tadi awalnya. Dia di depan ya. Awalnya kan Wijayanti ini. Berarti alfabetis. Alfabet, ya langsung otomatis alfabet. Oke. Saya nambah add reference, kemudian mungit, misalkan mungit. Nah, terus. Jadi mungitnya muncul di situ di atas. Dulu, nah nanti akan keluar mungit gitu. Di save changes dulu ya. Save changes dulu. Jadi setiap kali kita mau menampilkan penulis baru, kita add reference. Kemudian terus dia muncul di dalam atasnya itu. Search for reference. Nah ini, kemudian kalau kita sudah mengklikkan yang kita ingin siapa, kemudian save changes. Tetapi posisi kursor yang di teks itu adalah ada di belakang kurung tutup ini, Bu. Tetap di dalam Mendeley-nya ini kotak citasinya ini, tapi di kurung tutup belakang ini. Nanti akan otomatis. Itu yang di Mendeley ini. Mungkin Bu Lindi sudah? Atau Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Ini juga bisa kita lakukan dalam web, dalam Mendeley Web. Di Mendeley Web. Mendeley Web misalkan kita masuk dalam Google Scholar. Atau lebih gampangnya Google Scholar. Nah, di Google Scholar misalnya manajemen accounting. Nah, ini akan otomatis Mendeley kita akan kalau sudah menginstal di menu ini extension itu akan muncul web importer. Nah, kita juga nanti disuruh untuk login. Silakan login dulu. Sama kayak tadi loginnya.
Ini masih membaca. Lah, ini yang ada di tampilan Google itu juga akan tampil 10 referen yang terdetek di Mendeley kita. Kalau ada PDF-nya atau bisa di-download PDF, itu juga akan tampil view PDF. Ini kalau tidak ada PDF not found. Itu yang ada di sini. Nah, ini. Kalau misalkan dari internet atau web page-nya, ini tadi kata kuncinya yaitu manajemen accounting Google Scholar. Seperti ini. Manajemen ini juga nggak ada PDF-nya dari Elsevier, banyak yang nggak ada PDF-nya. Ini yang dari Google Scholar. Ini kita juga bisa menambahkan. Jadi ini folder yang sudah kita buat tadi. Kita tinggal menaruh di folder yang kita inginkan yang sebelah mana. Itu yang bisa kita select all atau di select all atau dipilih yang sesuai dengan keinginan kita. Saya taruh di latihan Mendeley. Nanti kita klik add, itu akan otomatis dia tersimpan di latihan Mendeley ini. Otomatis akan masuk ke latihan Mendeley ini. Setelah kita mengklik sinkron. Nah, otomatis akan tersimpan di sini. Yang ada di web tadi. Itu yang web importer. Kemudian kita juga bisa melakukan citasi langsung. Sekarang Google sudah punya ini. Kita tinggal klik aja citasi ini. Kalau kita mau masukkan ke Mendeley, itu paling enak pakai BibTeX ini kalau nggak salah. Oh, nggak bisa BibTeX. Paling enak pakai EndNote juga bisa. Kok nggak bisa ya? Ini harusnya bisa. Citasi Google-nya. Jika di ekspor ini. Mungkin Bapak Ibu bisa nyoba. Kalau di sini nggak bisa di tempat saya. Itu langsung dari Mas, dari Google Scholar. Iya, di citasi. Dimasukkan, disitasi. Oh, Ini, langsung disitasi. Ya, citasinya langsung muncul seperti ini. Jadi ini langsung ke istilahnya daftar pustaka yang langsung muncul seperti ini. Kalau di Google Scholar sekarang. Tapi ini juga bisa kayak BibTeX, EndNote, RefMem, RefWork. Ini nggak bisa saya download, seharusnya bisa. Karena mungkin IP-nya nggak kedetek. Seharusnya bisa. Ini kalau mungkin Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa bisa, itu nanti kita bisa nge-add di sini di file, terus export ini yang ya ini seperti BibTeX ini atau RIS ini ya seperti itu. Kita akan export filenya dari sini. Nah, nanti akan otomatis masuk ke Mendeley kita. Itu yang dari Google. Jadi mungkin nanti kalau ada PDF-nya juga akan tampil seperti di sini. Kemudian nanti akan tertata seperti ini. Dan juga bisa diedit juga. Kalau kurang, misalnya ada dirasa kurang benar ya kita edit saja. Itu yang di web importer seperti itu. Kita juga bisa ambil e-resource yang di Perpustakaan Nasional. Monggo Bapak Ibu yang belum daftar di e-resource Perpustakaan Nasional, ini juga bisa mendaftar gratis karena pakai NIK Bapak Ibu, jadi kita tidak bisa mendaftarkan. Jadi diharapkan mendaftar secara pribadi. Jadi ada e-jurnal bermacam-macam seperti ProQuest, terus ScienDirect, Emerald, kemudian ada EBSCO dan lain sebagainya yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional.
Biasanya kalau pakai EBSCO ya kita langsung aja klik EBSCO. Nah, kalau ini dari EBSCO, kita coba. Yang tadi kan dari Google Scholar. Google Scholar, sekarang kita coba dari EBSCO. Nah ini, kalau dari EBSCO ini nanti ininya sama juga, kita akan bisa memanfaatkan Mendeley Web Importer ini. Nah ini akan terbaca seperti ini dulu karena kita halamannya yang kita cari adalah manajemen. Kalau kita klik di ini nanti juga akan terbaca sama Web Importer. Sudah terbaca otomatis. Dan di EBSCO ini kita juga bisa, biasanya di ini e-book. Kalau e-journal itu, bentar saya klik yang e-journal. Habis jurnal. Karena itu e-book tadi, makanya terbacanya cuma sekilas e-book. Ini academic journal. Nah ini jurnal. Diharapkan juga akan muncul. Nah, kalau jurnal otomatis ada 6 referensi jurnal yang ada di ini akan terbaca, dan PDF-nya juga akan muncul yang bisa di-download, akan muncul juga. Kalau kita klik di sini, itu nanti biasanya itu ada source yang kita tinggal save ke Mendeley. Ya. Nah ini, oh ini yang sebelah sini sih, yang set ini. Nah ini bisa kita tinggal citasinya, kita tinggal pilih yang apa. Ini kalau langsung otomatis. Harvard Reference APA juga tersedia di sini. Jadi juga bisa lewat web importer maupun lewat citasi format yang sudah disediakan oleh EBSCO hostnya. Mungkin itu yang dari web importer dan dari Google Scholar. Untuk yang tidak bisa install Mendeley itu juga disediakan di referensi ini citasi yang menurut Word sendiri, bawaan Word, itu juga Bapak Ibu juga bisa memakai citasi ini. Jadi ini source-nya seperti Mendeley. Jadi kita tidak perlu menyimpan dokumen, tapi kita harus menginputkan satu persatu. Jadi lebih memakan banyak waktu daripada Mendeley. Jadi harus menginput satu-satu. Seperti ini. Itu kalau
ini nanti per file atau per Word. Jadi lebih mudah menggunakan Mendeley. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari Bapak Ibu atau teman-teman yang belum bisa atau belum Dari bisa. Mas Adit dari apa caption tadi? Ini, Bu. Yang diklik? Caption dari citasi. Oh, citasi, biografi. insert citation. Iya. Itu kalau dari Word sendiri. Nah, jadi kita kalau nggak ada nggak ada e-resources, kita hanya punya hard copy misalkan, kita mengentrikan datanya ya. Iya. Kalau di Mas. Kalau Jadi di Mendeley juga sebenarnya bisa kok, Bu. Di entry manually itu. maksud saya di entry manual, tapi itu yang di Mendeley lama ya, Mas. Kalau ini tadi langsung di Word, Bu. Langsung di Word. Oh, di Word. Oh, di Word. Kalau Mendeley yang baru? Kalau Mendeley baru ada. Ini yang di file. Langsung di sininya, Bu. Di add new. Di add new. Kemudian add entry manually. Oh iya. Ya, Mas Adit, Mas Suwun. Tipenya book session ini. Seperti yang ada di Word tadi. Tapi lebih mudah kita menggunakan Mendeley ini karena kita sekali menginputkan bisa dipakai di beberapa Word. Kalau yang Word tadi kelemahannya hanya satu Word aja, tidak bisa. Hanya di file yang kita kerjakan. File yang kita kerjakan saja. Itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi atau kesulitan tentang Mendeley. Ini kalau sudah misalkan di bawah, ini kan masih citasinya. Nah, kalau di bawah ini yang baru, more, kemudian insert bibliografi. Nah, nanti akan muncul otomatis gini. Sebelumnya kita pilih dulu stylenya. Kita juga bisa memilih stylenya. Jadi setelah kita pilih, kita klik update style. Nah, ini akan berubah otomatis untuk stylenya. Style daftar pustakanya. Itu yang dipilih Mas Adit yang style apa itu? IEE. Citation style yang baru. Maksud saya stylenya yang diklik apa yang dipilih? Oh, ini yang IEEE. Oh, IEEE ya. IEEE. Kemudian Mas Adit boleh tanya. Monggo, Bu. Itu yang citasi yang reference nomor 5 itu kan ada masuk doi number. Iya. Ya, menghilangkan doi number itu bisa secara otomatis gitu kan, Mas? Kalau ini masih manual, Bu. Karena doi number-nya kan ini terekam di Mendeley juga. Atau kalau nggak mau muncul otomatis ini, kita masuk ke Mendeley, jadi menghilangkan yang doi number itu. Biasanya itu kita edit secara manual gini. Tinggal dihapus saja. Kalau di referen kan ini nggak pakai. Dan nanti biasanya kan ini hurufnya besar semua atau ya kita biasanya juga mengedit secara manual untuk merapikan biar seragam. Mungkin dari Bu Lindi ada lagi atau dari sementara sudah Mas Adit. Atau dari Bapak Ibu juga ada yang ditanyakan lagi terkait dengan Mendeley ini. Ini hanya pelatihan basic Mendeley.
dan juga interface dari Mendeley yang lama maupun dari Mendeley yang baru. Nah, ini kelihatan sekali perbedaannya. Mendeley yang lama dan Mendeley yang baru. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, monggo. Atau yang kesulitan terkait Mendeley. Segera diklik aplikasi belajar bahasa Inggris dengan fitur yang periksa pengucapan bahasa Amerika standar. Hadir pada Nyoba-nyoba dulu Mas Adit. Ke Bapak Ibu yang lain mungkin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Mendeley-nya. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa ada kesulitan terkait dengan Mendeley, penggunaan Mendeley, silakan datang ke perpustakaan, nanti akan kami bantu untuk penggunaan Mendeley-nya atau untuk pengaturan Mendeley. Mungkin Mbak Reza bisa meng-share daftar hadir untuk sertifikat, ya. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa presentasi mengenai workshop Mendeley kali ini. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya, meluangkan waktu dalam mengajar dan kesibukan saat ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada workshop selanjutnya. Terima kasih Mas Adit. Terima kasih. Ini presensinya Terima nggak bisa kasih, Mas. diklik Mbak Reza. Daftarnya nggak bisa diklik. Mas Adit, Maaf. Putri monggo duluan. Monggo, Bu Melisa dulu. Saya. Mas Adit, saya ini salahku apa? Saya masukin reference, tapi nama penelitinya nggak muncul, tapi semuanya muncul yang lain. Kenapa? Saya salah apa? Mungkin bisa di-sharekan Bu Melisa. Share screen, sebentar ya. Sebentar. Saya ngasuhin baru lagi soalnya. Oke, nggak apa-apa. Nih ya, tekan add ya. Ya. Kan? Terus saya Pak manual ya. Saya pakai komputerku. Terus saya nyoba masukin ini ya, political connection. Nah, pada saat masuk dia masih jalan. Nah, tapi autornya nggak masuk. Oh, ini berarti autornya Metadatanya. bisa dibaca oleh Mendeley, Bu. Jadi mungkin Bu Melisa bisa mengedit secara manual. Jadi mungkin bisa diklik dulu itu. Oke. Nah, di kolom ini lah add author ini lah dimasukkan penulisnya. Oh, gitu ya. Secara manual. Ya. Itu ada beberapa yang nggak bisa dibaca oleh metadata dari Mendeley. Oh, gitu. Ada juga yang tulisannya ini malah berubah jadi tulisan Cina maupun tulisan Arab, Bu. Malah. Nah, kalau kayak gitu harus merubah semuanya. Saya juga beberapa itu menjumpai seperti itu. Oh, gitu. Ya. Nah, ini harus mengisikan secara manual, Bu. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Mungkin ada lagi, Bu Sri tadi. Mas Adit, Bu. ini nanti kan tak coba dulu lagi ya. Saya memang sudah menginstal Mendeley-nya, tapi yang lama itu di laptop saya. Nah, nanti tak cobanya lagi, karena kan memang saya sudah agak lama belum saya pakai lagi gitu. Nah, kira-kira masih ada lagi pelatihan seperti ini, Kak Mas? Soalnya mau tanya, kalau seandainya saya tidak paham. Atau mungkin ada lagi, Bu. Oh gitu nggih. Oh iya. Nggih. Tapi kalau misalnya katakanlah masih agak lama gitu, saya datang ke perpustakaan boleh ya, Mas? Oke, monggo, Bu. Saya mau nanya kan. Langsung perpustakaan, Mami. Iya. Kayaknya lebih cepat ke perpustakaan deh. Nggih, matur nuwun Mas Adit.
Nggih. Di sana Waktunya. dapat teh panas juga Kalau- nanti, Mem. Kalau masalah unggah mandiri, Mendeley, kalau Turnitin perpustakaan belum menyediakan. Jadi mungkin Oh Turnitin. iya. Iya Mas, matur nuwun. Iya Bu, sami-sami. Maaf ya, kamera saya tidak saya nyalakan. Iya, nggak apa-apa Bu. Mungkin ada yang lain lagi Bu, sebelum diakhiri karena Zoom-nya nanti akan dipakai oleh PPM kalau nggak salah. Mas Adit undang sampai jam 12, ayo. Oh, ayo masih setengah jam. Ayo. Tapi ya kita tak nyoba-nyoba, Mas. Nanti saya sama Bu Sri janjian ke perpustakaan ya, Mem. Ya, Kapan? ya Bu. Halo. Jadi monggo Bu, nanti bisa belajar bareng. Iya. Iya, terima kasih waktunya Mas Adit. Jangan lupa Saya- foto-foto. Oke. Mas, saya izin lift dulu ya Mas, mau ngajar. Iya, monggo Bu. Izin sewu Iya. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, ini akan difoto dulu oleh Mbak Risa Bu, akan dipandu oleh Mbak Risa dulu. Bu Sri pas Silakan, keluar Mbak. pasti foto. Buat update sosmednya Perpus Bu. Silahkan Iya. Bapak Ibu, teman-teman Ayo kita bisa, kasih jempol. bisa dibuka kameranya mungkin untuk foto bersama. Aku senyum loh, Mbak. Baik, saya foto 1, 2, 3. Terima kasih, sampun. Terima Monggo, kasih. Bapak Mas Adit, suwun ya. ya Mas Adit. Oke, Terima sama-sama kasih Bu. Mas Adit. Terima kasih Mas Adit ilmunya. Sama-sama Bu. Nuwun. Matur suwun. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mas Lindi. Iya, ada Bu Inung. Izin lift, ye. Oke.